Nama saya Kevin Sujono, saya dari jurusan Sistem Informasi, ingin menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pengkonversian mata uang. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita membuat linear layout ini. Fungsi dari linear layout ini untuk membuat suatu kelompok pada desain. Lalu yang kedua, saya membuat layout width, layout height yang bertujuan untuk mengatur tinggi dan lebarnya. Lalu yang kedua ada orientation vertikal, yang berarti posisi linear layout ini adalah vertikal atau berdiri. Lalu ada juga gravity center yang selalu membuat linear layout ini di tengah. Dan ada juga padding 20 dp. Lalu kita akan membuat image view-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat image view. Nah, kita ketik image view, lalu Android, lalu Android layout, Android 2 layout, width DTH sama dengan 279 dp. Lalu kita ketik Android dot layout height sama dengan titik 2, kita ketik 278 dp. Lalu yang ketiga kita ketik Android layout gravity center, Android titik 2 layout gravity sama dengan center. Ini gambarnya akan selalu tetap di tengah. Dan ini saya juga mengatur layout width-nya, yang berarti lebar dari gambar ini, dan height-nya, tinggi dan pendeknya gambar ini. Titik 2. Lalu kita masukkan gambarnya, Android titik 2 src sama dengan add drawable bank. Lalu kita tutup image view ini. Sudah ditutup. Lalu kita akan membuat linear layoutnya. Linear layout Android data. Width-nya ini kita pakai wrap content, yang berarti mengepaskan di sini pas pada desain ini, dipasin. Ini sama wrap content height-nya. Lalu kita pasang orientation-nya itu horizontal. Android orientation horizontal. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup. Setelah kita tutup, kita buat lagi yang namanya edit text. Edit text Android. Ini juga sama. Ini weight-nya saya pasang 120 dp. Lebarnya dan tingginya ini menyesuaikan dari desain ini. Wrap content. Lalu ini ada Android ID, saya akan buat Android ID. Android ID ini bertujuan untuk memberikan nama pada si edit text ini, sehingga kita dapat membuat fungsi pada edit text ini nanti di main activity.
ID strip uang input. Jadi nama ID-nya adalah uang input. Lalu kita enter lagi. Dan di sini ada text size-nya untuk besar, untuk mengatur ukuran pada teks. Android text size, Nah, lalu kita pasang ini text size-nya 20 sp. Android hint sama dengan kutip 2 0 rupiah, tutup lagi. Nah, jadi di sini sudah keluar tulisannya 0 rupiah. Ini Android hints ini berfungsi agar di edit teks yang tadinya kosong jadi berisi seperti ini, 0 rupiah. Ini saya sudah menambahkan text view. Text view sendiri adalah subclass dari kelas view yang menampilkan teks di layar. Lalu saya juga sudah menambahkan Android layout margin, Android layout width, Android layout height, Android text, dan Android text size. Untuk Android layout margin itu adalah atribut yang digunakan untuk mengatur jarak antar view dari satu objek ke objek lainnya, seperti text view, button, edit text, dan sebagainya. Lalu untuk layout width itu digunakan sebagai mengatur lebar dari suatu komponen yang ada di wrap content. Nah, wrap content itu adalah digunakan untuk mengatur lebar atau tinggi suatu komponen agar dapat mengikuti objek di dalam komponen tersebut. Lalu untuk Android layout height itu untuk mengatur tinggi rendahnya suatu komponen yang juga dapat mengikuti objek dari komponen di dalam komponen tersebut. Lalu untuk Android text itu untuk menambahkan teks seperti yang sudah ada di gambar ini. Lalu untuk text size sendiri itu untuk mengatur ukuran teks itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya, untuk text view selanjutnya yaitu layout margin, terus layout width seperti yang sebelumnya. Tambahannya yaitu ada Android ID, yaitu untuk menamakan suatu komponen. Lalu untuk add plus ID itu maksudnya yaitu kita gunakan saat memberikan sebuah ID pada elemen atau tag dari layout itu, dan membedakan untuk membedakan kegunaan masing-masing layout tersebut. Seperti ini, add plus ID / hasil konversi yang sudah ada di sini nih. Lalu untuk backgroundnya itu untuk background di layout ini. Lalu untuk text size-nya itu sama seperti tadi untuk mengatur ukuran teks. Selanjutnya pada buttonnya itu untuk menempatkan suatu elemen seperti di sini sudah tertera yaitu ID rpusd. Selanjutnya diatur lebar dan tinggi rendahnya suatu atribut dari layout ini.
Lalu marginnya juga harus diatur seberapa ukurannya. Untuk backgroundnya juga sama seperti tadi, disesuaikan dengan warna. Ini warna merah. Untuk on click itu kita membuat suatu tombol pada button yang sudah menggunakan on click listener pada button tersebut agar bisa tertrigger pada Java yang sudah dibuat di main activity. Lalu untuk Android text-nya itu sudah tertera di sini RP/USD. Text color juga menyesuaikan pada warnanya. Dan terakhir yaitu text size-nya yaitu 20. Dan jika sudah akan seperti desain di samping ini. Di sini saya akan memberikan button untuk konversi dari rupiah ke yen dan juga euro. Pertama itu button. Lalu untuk lebarnya 270 dp dan height-nya 58 dp. Lalu Android ID. Ini RP yen. Lalu Android layout margin top sebesar 10 dp. Lalu Android background kita berikan warna biru tua. Lalu Android on click itu 2 yen. Android text RPK yen. Lalu Android text color kita berikan warna putih. Lalu Android text size sebesar 20 sp. Lalu kita tutup. Selanjutnya membuat button untuk konversi ke euro. Android ID RP euro. Lalu untuk lebarnya 270 dp, untuk height-nya 58 dp. Lalu Android layout margin top-nya sama 10 dp. Android background kita berikan warna merah hati. Lalu Android on click to euro. Lalu Android text sebenarnya RP ke euro. Lalu Android text color kita berikan warna putih juga. Lalu Android text size sebesar 20 sp.
tutup. Untuk ID ini sebagai identitas dari objek tombol ini, lalu layout width ini untuk lebar, lalu height-nya untuk tinggi, untuk margin top ini untuk batas atas agar tidak merapat dengan tombol yang di atasnya, supaya ada batasnya. Lalu untuk Android background ini untuk memberikan warna latar belakangnya. Lalu Android on click ini untuk jika diklik tombolnya, maka dia akan memanggil fungsi yang ada di sini. Karena ini RP ke euro, maka dia memanggil fungsi to euro. Lalu Android text, dia untuk menyimpan teks di dalam tombol ini. Lalu Android text color untuk memberikan warna pada teks yang ada di sini. Lalu text size ini untuk memberikan besar ukuran pada teks yang ada di dalam tombol ini. Nah, setelah saya menjelaskan activity main dan membuat desain dari activity main ini, nah, di sini saya akan membuat fungsi untuk activity main ini dapat berjalan untuk dapat mengkonversi mata uang. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menulis variabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada variabel edit text, input uang, istri bawah uang. Lalu di sini ada button Rp strip bawah USD, koma Rp strip bawah Euro, koma Rp strip bawah Yen, jangan lupa tutupnya. Nah, lalu ada text view, sini harus view-nya gede, dan di sini ada hasil konversinya. Ini adalah untuk variabel hasil konversi. Lalu di sini ada double angka. Double ini adalah untuk mengubah string menjadi elemen atau menjadi double. Nah, di sini ada add, override, enter lagi, protect, void on create, lalu buka kurung lagi. Di sini buka kurung, tulis bundle save DLN sentence state. Sebentar, kita ketik bundle save instant state. Nah, di sini kita buka lagi kurung kurawal, enter lagi, lalu di sini super on create. Di sini kita tulis save DLN sentence state. Save
instance. Nah, setelah kita ketik save instance state, nah kita tulis lagi set content view buka kurung r.layout activity main kita tutup lagi. Lalu di sini kita buat untuk membuat fungsi dari yang kita buat edit, dan yang teman saya buat itu adalah button-buttonnya. Nah, pertama adalah fungsi untuk input pada uang. Nah, fungsi input uang sama dengan edit text. Nah, jadi edit text ini itu yang berarti menandakan sebuah fungsi untuk dapat mengedit dari si 0 rupiah ini. Nah, setelah itu di enter, find view by ID, find view by ID r.id uang input. Nah, ini adalah sebuah ID atau nama dari si variabel yang telah kita buat sebelumnya di desain. Nah, habis itu kita buat fungsi pada button. Fungsi RP, yang pertama kita buat RP button USD dulu, fungsi USD buka kurung button. Nah, lalu find by ID rr.id.rp USD. Nah, seperti ini hasilnya. Enter lagi. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, kita buat lagi fungsi button euro, rp euro sama dengan button. Enter. Di sini find by view by ID r.id.euro rp euro. Kita enter lagi. Untuk membuat yang terakhir adalah button yen. rp yen sama dengan button. Find by ID text r.id rp yen .rp yen. Lalu yang terakhir ini adalah hasil konversinya. Jadi setelah kita pencet button dari salah satu ini, button RPUSD ataupun euro ataupun yen, nantinya hasilnya akan keluar di hasil konversi. Jadi fungsinya akan keluar, jadi nilai mata uangnya akan keluar di hasil konversi. Hasil sebuah konversi sama dengan text view find by ID r.id hasil konversi Nah, jangan lupa ditutup kurung lagi dan ditutup sama
seperti ini hasilnya. Lalu kita akan membuat fungsi dari publik boolean atau untuk pengecekan apabila kalau misalkan button ini dipencet saat nilai nominalnya itu kosong, maka nanti akan keluar tulisan silahkan masukkan jumlah uang. Nah, saya akan buat publik boolean cek, lalu buka kurung kurawal if, enter lagi, tidak enter, if input uang get text. Get text ini dia berarti mengambil dari si edit text yang 0 rupiah ini, seperti itu. Lalu dot to string dot is empty. Lalu di sini kita buka kurung kurawal lagi, kita tulis toast make text this, koma, silahkan masukkan jumlah uang. Post short dot show. Nah, return false. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi apabila kalau kita tidak menginput edit text yang 0 rupiah atau ID si input uang ini, maka dia akan keluar teks silahkan masukkan jumlah uang. Seperti itu. Sudah menambahkan elemen yang berisi atribut to yen, yaitu untuk mengubah mengkonversikan ke mata uang Jepang. Di sini saya menggunakan exception yang menggunakan fungsi try catch. Pada elemen try terdapat nilai yang pada elemen try terdapat atribut double paste double yang fungsinya itu digunakan untuk mengkonversi nilai bertipe data string menjadi nilai bertipe data double. Lalu pada input underscore uang dot get text itu berarti berfungsi untuk mengambil teks pada field text dari form. Lalu selanjutnya pada elemen catch berisi text exception x. Untuk toast dan make text itu adalah pesan teks yang ditampilkan di Android yang fungsinya itu untuk memberikan informasi dalam bentuk teks. Lalu pada selanjutnya itu elemen double keluarlah hasil
dari input sebelumnya dalam bentuk angka. Untuk hasil konversi menggunakan set text yang fungsinya untuk menampilkan teks yang diambil ke dalam teks area di bawahnya. Lalu selanjutnya perintah number format get currency instance local Japan. Format hasil itu digunakan untuk menampilkan format mata uang yang dipakai. Contohnya ya di sini menggunakan mata uang Jepang. Dan selanjutnya itu memakai touch.makeText lagi yang isinya itu yang sebelumnya itu masukkan angka, yang ini berisi 1 yen sama dengan 132 rupiah. Length underscore short. Lalu untuk mata uang selanjutnya itu 2 euro. Di sini juga menggunakan exception dengan fungsi try and catch. Di elemen try berisi angka sama dengan double.plus_double input uang, sama seperti tadi yaitu get text to string yang fungsinya itu untuk mengambil teks pada field text dari form. Lalu untuk yang catch-nya itu berisi exception X. Lalu untuk berikutnya yaitu toast.makeText lagi dan masukkan angka. Pada yang berikutnya yaitu double hasil, yaitu hasil yang sudah diinput berupa angka. Lalu untuk konversinya sendiri menggunakan set text lagi yang berisi number format get currency instant, lokalnya itu Germany, format hasil. Ya di sini ya untuk gunanya itu untuk menampilkan format mata uang yang tadi sudah dicontohkan. Lalu untuk terakhir toast.makeText lagi untuk menampilkan pada bentuk yang memberikan informasi dalam bentuk teks yang berupa 1 euro itu sama dengan 17.228 rupiah. Di sini saya akan membuat prosedur untuk mengubah rupiah atau mengkonversi rupiah ke US dollar. Pertama itu public void to USD view v if bersama dengan check lalu dia akan return. Selanjutnya ada try and catch. Untuk try angka sama dengan double versus double, lalu input uang get text, lalu diubah ke string. Lalu catch exception toast makeText this, masukkan angka, toast link sort show.
Lalu tipe data double untuk variabel hasil sama dengan angka dibagi 14.808. Lalu hasil konversi set text number format get currency instance local US format hasil. Lalu toas make text this $1 sama dengan Rp 14.808 rupiah. Toas link sort show. Dalam prosedur ini ada, jika tidak bisa dicek dia akan return, lalu mencoba mengambil angka dengan try, tapi jika tidak inputan atau tidak ada angka, maka dia akan diatasi oleh fungsi catch. Dia akan memanggil toas bahwa user harus memasukkan angka, lalu menyimpan variabel hasil dengan tipe data double sama dengan angka dibagi 14.808. Lalu memunculkan hasil konversi set text number format get currency instance local US format hasil. Lalu memunculkan toas dengan teks bahwa $1 sama dengan 14.808 rupiah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini ada input teks yang berfungsi untuk menambahkan jumlah. Di sini saya juga telah membuat fungsinya. Seperti ini, input uang, edit text, find ID by view ID, r.id uang input. Dan di sini ada 3 button. Yang pertama button USD, button yen, dan button euro. Di sini saya telah membuat fungsinya rpusd button find by view by id r.rpusd. Sama seperti ini juga, ini adalah fungsi button untuk euro yang ada di bawah sini, dan ini adalah button untuk rp yen yang ada di sini untuk mengkonversi dari rupiah ke yen. Dan di sini adalah hasil konversi. Dia tercantum di sekitar sini. Lalu kita masukkan nilai nominal uangnya. 1000. Lalu kita pencet rpusd dan dia langsung berubah menjadi uang USD. Nah, fungsi ini berada di sini. Fungsi rpusd ini dia bisa berubah ke rp ke USD karena ada si public void ini, public void to USD. Dan di sini kita pencet euro dan dia akan berubah menjadi mata uang euro. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Karena ada public void to euro yang bertujuan untuk mengubah rp menjadi euro. Lalu kita pencet yen dan nominalnya berubah jadi yen. Karena di sini ada fungsi untuk mengubah menjadi yen. Nah, kalau kita tidak menginput, lalu kita pencet ini, maka akan keluar notif seperti ini. Silakan masukkan jumlah uang. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah fungsi dari public boolean ini. Cek if input uang get text to string is empty. Toast make text context this text, silahkan masukkan jumlah uang. Nah, hasilnya jadi seperti ini.